Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat FBLSN, salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, nama kakak Marheta Akmarianti dari SMA Negeri 2 Sambas. Nah, kali ini kakak akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Gunung Sinujo yang ditulis oleh Riko. Gunung Sinujo terletak di dekat muara daerah Sejangkung, berkisar belasan kilometer dari kota Sambas. Gunung ini terbentuk karena konflik antara dua daerah yang memperebutkan satu wilayah. Pimpinan daerah Sebatok bernama Datuk Siba dan pimpinan daerah Sinujo bernama Ki Sinu. Keduanya seorang petapa. Awalnya dua daerah itu menjalin hubungan baik. Mereka tidak pernah memiliki permasalahan yang sampai memecah belah hubungan mereka. Hubungan mereka itu seperti kumbang dan bunga yang saling menguntungkan satu sama lain. Apabila ada permasalahan, mereka saling membantu. Penyelesaian masalahnya pun dilakukan secara bermufakat. Nah, pada suatu hari, pimpinan daerah Sebatok yaitu Datuk Siba dan pimpinan daerah Sinujo yaitu Ki Sinu pergi berburu bersama. Mereka berburu tidak jauh dari desa. Tak disengaja mereka menemukan daerah atau wilayah yang sangat subur. Di wilayah tersebut tumbuh berbagai jenis tumbuhan dan berbagai jenis hewan. Tanahnya subur dan berdekatan dengan muara yang besar. Wah, subur sekali daerah ini. Banyak tumbuh-tumbuhan, hewan, dan berdekatan pula dengan muara. Seru Datuk Siba. Bagaimana kalau kita buat permukiman saja di sini? Usul Ki Sinu. Datuk Siba pun setuju. Mereka pun pulang ke desa masing-masing. Keesokan harinya, Ki Sinu hendak pergi ke desa Sebatok untuk menemui Datuk Siba. Dia ingin membicarakan tentang pembagian wilayah yang ditemukan dekat muara besar kemarin. Datuk, bagaimana pembagian wilayah yang ada dekat muara besar itu? Tanya Ki Sinu. Oh, itu soal mudah. Karena aku yang menemukannya terlebih dahulu, jadi wilayah milikku lebih besar dari wilayah milikmu. Lagi pula, wargaku lebih ramai daripada wargamu. Jawab Datuk Siba. Ki Sinu menjawab dengan memukul meja Datuk Siba. Pak, mana boleh seperti itu? Kita harus bagi rata wilayah itu. Tidak boleh ada kurang, tidak boleh ada lebih. Perdebatan berlangsung lama. Ki Sinu langsung pulang meninggalkan desa Sebatok. Di tengah perjalanan, ia berpikir untuk mendapatkan wilayah yang sama rata. Keesokan harinya, pergi lagi ke desa Sebatok untuk menemui Datuk Siba. Sesampainya di rumah Datuk Siba, Ki Sinu langsung mengusulkan pendapat untuk menyatukan daerah mereka menjadi satu. Tetapi Datuk Siba menolak pendapat tersebut. Datuk Siba langsung menyuruh Ki Sinu pulang. Ki Sinu pulang dengan perasaan marah. Di rumahnya, sepulang dari desa Sebatok, dia langsung memikirkan cara untuk merebut utuh wilayah dekat muara tersebut. Ternyata, di saat kepulangan Ki Sinu, Datuk Siba juga memikirkan untuk merebut desa Sinujo. Di suatu malam, seluruh warga desa Sebatok menyerang desa Sinujo. Tetapi, di tengah perjalanan, mereka bertemu warga dari desa Sinujo yang juga ingin menyerang desa Sebatok. Tidak sampai di desa, peperangan dimulai di antara desa Sebatok dan Sinujo. Peperangan itu tidak dapat dielakkan. Satu persatu warga desa Sebatok dan Sinujo tewas. Warga dari kedua desa itu yang tersisa tidak lebih dari setengah warga dari warga desa awal. Perbincangan pimpinan dari kedua daerah terjadi saat peperangan. Ki Sinu berkata, Datuk, daripada kita berperang yang dapat memakan banyak korban dalam waktu yang lama, lebih baik kita selesaikan dengan cara lain. Tapi dengan cara yang bagaimana?
Tanya Datuk Siba. Lebih baik kita berlomba membuat gunung di wilayah dekat muara besar itu. Saya akan membuat di sebelah selatan muara dan kamu membuat di sebelah utara muara, jawab Kisinu. Baiklah kalau begitu cara yang terbaik, ujar Datuk Siba. Lomba tersebut selama 1 bulan berlangsung. Barang siapa gunungnya lebih tinggi, dia yang menang dan berhak memiliki daerah tersebut. 2 hari berlalu, lomba membuat gunung pun dimulai. Dengan sangat gigih, seluruh warga desa Sebatok mengumpulkan batu dan tanah. Begitu pula dengan warga desa Sinujo. Setelah 2 minggu perlombaan, gunung-gunung yang mereka buat pun sudah tinggi. Gunung keduanya kurang lebih sama tingginya. Minggu ketiga tiba. Ketinggian gunung mereka masih sama. Kisinu berpikir di dalam hati saat bekerja. Kalau seperti ini, kedudukan dan ketinggian gunung milikku dengan gunung miliknya akan sama. Oleh karena itu, saya harus bertindak dan berbuat sesuatu. Setelah berpikir panjang, ia menemukan sebuah ide. Hari esok ditunggu oleh Kisinu. Setibanya di hari esok, ia langsung memerintahkan warga desanya membentangkan tinggi kain yang berwarna hijau kehitam-hitaman agar tampak lebih tinggi. Selesailah tugas warga desa Sinujo dan waktu tinggal 2 hari saja. Warga dari desa Sebatok masih bekerja keras. Salah seorang dari warga desa Sebatok melihat gunung dari warga desa Sinujo yang sudah tinggi. Dia bernama Singgi. Dia langsung melaporkannya kepada pimpinannya, yaitu Datuk Siba. Datuk, saya tadi tidak sengaja melihat gunung desa Sinujo. Tampaknya sudah lebih tinggi daripada gunung kita. Sedangkan waktunya tinggal 2 hari saja, seru Singgi kepada Datuk Siba. Oh, sudah tidak ada harapan lagi, ujar Datuk Siba. Mereka pun menyerah dan tidak menyelesaikan gunungnya. Karena kalah, Datuk Siba merasa malu karena gunungnya setengah jadi. Dia pun langsung menenggelamkan gunung miliknya tersebut di muara besar dekat tempat ia membuat gunung. Datuk Siba sangat kecewa. Hingga suatu ketika ia mengetahui kebohongan dari Kisinu. Ternyata yang tinggi hanyalah kain hijau kehitam-hitaman yang menyerupai pohon-pohon rimbun. Datuk Siba sangat marah. Dia lalu bersumpah kepada desa Sinujo untuk hilang selama-lamanya setelah ia meninggal dunia. 2 tahun berlalu. Desa Sinujo bertempat di dekat muara yang dibuat gunung oleh warga Sinujo tersebut. Di saat itu juga, Datuk Siba jatuh sakit dan tak lama kemudian ia meninggal dunia. Sesuai dengan sumpahnya, desa Sinujo hilang. Tetapi gunung yang dibuat warga desa Sinujo tidak hilang. Karena di dalam sumpah Datuk Siba tidak tercantum untuk menghilangkan gunung yang dibuat warga desa Sinujo. Karena gunung itu dibuat oleh warga desa Sinujo, hingga saat ini gunung itu dinamakan Gunung Sinujo. Nah, dari cerita tadi kira-kira apa ya kesimpulannya teman-teman? Betul sekali. Jadi kesimpulannya adalah nama Sinujo itu diambil dari nama sebuah desa yang membuat gunung tersebut. Nah, dari cerita yang sudah kakak sampaikan tadi, kira-kira apa sih pesan moral yang bisa kita ambil? Ayo tebak. Apa? Benar sekali. Jadi pesan moral yang bisa kita ambil adalah kita tidak boleh mudah putus asa dalam melakukan sesuatu. Jadi kita harus pantang menyerah agar kita berhasil. Dan yang kedua, kita tidak boleh curang saat berkompetisi, karena kecurangan yang kita lakukan akan membawa keburukan bagi diri kita sendiri. Nah, demikian cerita tentang Gunung Sinujo. Mohon dukungannya untuk like, subscribe, comment, and share video ini ke teman-teman
kalian, keluarga, sahabat, dan lain-lain. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Wassalamualaikum.